Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilvana dengan NIM E1R02410097 dari kelas 1D Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah dan kedudukan bahasa di Indonesia. Yang pertama, sejarah bahasa di Indonesia. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perhubungan antara suku di Nusantara. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan-peninggalan kerajaan Islam. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu juga mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antara pulau, antar suku, antar perdagangan, antar bangsa, dan antar kerajaan, karena bahasa Melayu tidak mengenal tutur. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antara perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1984 di Medan yaitu menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau biasa disebut dengan lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung antara etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antara suku-suku, bahasa Melayu juga menjadi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar yang pertama, bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, dan yang kedua, berbahasa yang satu bangsa Indonesia, dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah yang menjadi bahasa Indonesia yang dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Alasan dipilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa nasional yaitu yang pertama, bahasa Melayu telah berabad-abad lamanya dipakai sebagai
lingua franca atau bahasa perantara atau bahasa pergaulan di bidang perdagangan di seluruh wilayah Nusantara. Yang kedua, bahasa Melayu mempunyai struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajari dan mudah dikembangkan oleh pemakainya dan mudah menerima pengaruh luar untuk memperkaya dan menyempurnakan fungsinya. Dan yang ketiga, bahasa Melayu bersifat demokratis, tidak memperlihatkan adanya perbedaan tingkatan bahasa berdasarkan perbedaan status sosial pemakainya, sehingga tidak menimbulkan perasaan sentimen dan perpecahan. Dan yang keempat, adanya semangat kebangsaan yang besar dari pemakai bahasa daerah lain untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Dan yang terakhir, adanya semangat rela berkorban dari masyarakat demi tujuan yang mulia. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum di dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bab 15 pasal 36 yang menyatakan bahwa bangsa negara ialah bangsa Indonesia." Di sini kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara atau bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berada di atas bahasa-bahasa daerah karena dari hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 menegaskan bahwa dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, adapun fungsi bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional ada 4. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicemirkan bangsa Indonesia, kita harus bangga, menjunjung, dan mempertahankannya. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia akan dapat mengetahui identitas dari seorang, yaitu sifat, tingkah laku, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya. Yang keempat, sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Dengan 4 fungsi tersebut, memungkinkan masyarakat Indonesia yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan berbeda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa nasib yang sama. Kedudukan yang kedua yaitu sebagai bahasa negara atau bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 dikemukakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bukti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan yang dimulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga, sebagai bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, hendaknya diadakan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa.
Tujuan penyeragaman dan peningkatan mutu tersebut agar isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh masyarakat. Dan yang keempat, sebagai bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Kebudayaan nasional yang beragam yang berasal dari masyarakat Indonesia tersebut dalam penyebar luasan ilmu dan teknologi modern agar jangkauan pemakaian yang lebih luas. Penyebar ilmu dan teknologi baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah maupun media cetak lainnya. Hendaknya menggunakan bahasa Indonesia karena pelaksanaan ini mempunyai hubungan timbal balik dengan fungsinya sebagai bahasa resmi negara. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan masalah-masalah penggunaan bahasa yang ada di Indonesia. Beberapa masalah bahasa Indonesia yang sering terjadi di masyarakat, yaitu pertama, penggunaan bahasa gaul, bahasa daerah, dan singkatan-singkatan. Yang kedua, penggunaan istilah asing. Dan yang ketiga, menerjemahkan istilah asing sekendak hati. Yang keempat, penggunaan kata yang tidak baku. Dan yang terakhir, penggunaan tanda baca yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Faktor yang menyebabkan kesalahan berbahasa yaitu pertama, sedikitnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan standar. Yang kedua, pendapat yang keliru terhadap bahasa Indonesia. Ketiga, pengaruh dari lingkungan internal dan eksternal. Dan yang terakhir, faktor kebiasaan dan kelumrahan dalam pengucapan bahasa Indonesia. Untuk mengatasi masalah kebahasaan tersebut, Pusat Kebahasaan berinisiatif untuk meningkatkan mutu pelayanan kebahasaan dan kesastraan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyediakan bahan rujukan untuk meningkatkan minat baca. Di sini saya memiliki saran agar dapat meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu yang pertama, menanamkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Yang kedua, belajar bahasa Indonesia secara mandiri. Dengan belajar mandiri, kita dapat mengakrabkan diri dengan bahasa Indonesia yang baku dan dapat memahami definisi dan penggunaan bahasa Indonesia, serta dapat memahami struktur kalimat dan tata bahasa dari bahasa Indonesia. Yang ketiga, membiasakan membaca dengan menggunakan berbahasa Indonesia yang benar. Kita dapat memulainya dengan hal-hal kecil seperti membalas pesan seseorang dengan kalimat dan kata yang benar. Dan yang terakhir, mengikuti perkembangan bahasa. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan tentang sejarah dan kedudukan bahasa di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.